Ya, pada video kali ini kita akan membahas yang namanya himpunan bagian, ya, salah satu topik dalam teori himpunan yang cukup menarik untuk kita bahas. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan himpunan bagian, ya. Ya, jadi himpunan bagian istilah lainnya itu adalah subset, ya. Jadi himpunan bagian ini tentu saja juga teman-teman semuanya sudah pernah mempelajarinya di SMP, di SMA seperti itu. Baik, untuk himpunan bagian saya akan mengawalinya dengan sistem bilangan, ya. Jadi kita perhatikan dulu, ya. Bilangan asli. Ya, jadi kita perhatikan dulu ada dua sistem bilangan atau dua himpunan bilangan, ya, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat. Ya, kita tahu bahwa himpunan bilangan asli, semua bilangan asli itu dinotasikan dengan seperti ini, N. Itu yang anggotanya adalah 1, 2, 3, ya, 4 dan seterusnya. Kemudian himpunan semua bilangan bulat, ya, notasinya adalah Z seperti itu. Ya, ini bisa dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, ya, dan seterusnya. Oke, ada yang menarik ternyata di sini, ya, antara himpunan semua bilangan asli dan himpunan semua bilangan bulat. Ya, kita perhatikan bahwa apa, ya, bahwa di himpunan bilangan asli punya anggota 1, ya. 1 ini juga merupakan anggota dari bilangan bulat. 2 juga demikian, ya. 3, ya, ini juga ada 3 di sini, ya, dan seterusnya 4 seperti itu. Ya, jadi yang bisa kita katakan adalah semua anggota dari himpunan bilangan asli ini merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, ya, jadi semua anggotanya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram seperti itu, ya, kita sudah belajar yang namanya diagram Venn seperti itu, ya. Ini adalah S, ya. Oke, kemudian bilangan asli, himpunan semua bilangan asli itu ini N, ya. Di sini ada 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Nah, himpunan ini ternyata termuat, ya, kalau kita lihat, ya, termuat di dalam, ya, himpunan semua bilangan bulat. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Oke, di sini masih ada 0, di sini ada masih negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, ya. Jadi diagram ini mengilustrasikan hubungan, ya, diagram Venn ini mengilustrasikan hubungan antara himpunan semua bilangan asli dan himpunan semua bilangan bulat. Nah, jadi konsep ini yang akan mengantarkan kita ke yang namanya himpunan bagian, ya. Jadi tadi yang saya garis bawahi adalah semua anggota himpunan bilangan asli ini merupakan anggota juga dari himpunan bilangan bulat. Oleh karena itu, kita akan mulai dengan mendefinisikan apa itu himpunan bagian secara umum, ya. Oke, jadi, ya, kita akan lanjutkan ke definisi. Ya, definisi himpunan bagian. Oke, jadi diberikan, ya,
Oke, jadi ini dia definisi dari himpunan bagian. Diberikan himpunan-himpunan A dan B, ya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian, ya, dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika, ya, untuk setiap anggota himpunan A, perhatikan di sini ada kuantor, yaitu kuantor universal. Untuk setiap anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, ya. Jadi ini yang dikatakan himpunan bagian. Lalu kemudian notasi, ya. Notasinya, ya. Ya, notasinya adalah seperti ini, ya. Ya, ini dibaca A, ya, himpunan bagian dari B. Jadi inilah notasi untuk himpunan bagian, ya. A himpunan bagian dari B atau A subset, ya. Kembali lagi ke istilah lain daripada himpunan bagian, ya, dibaca A himpunan bagian dari B, yaitu adalah apa maknanya? Semua anggota dari A ini merupakan anggota dari himpunan B. Nah, lalu bagaimana kalau tidak himpunan bagian, ya? Lalu bagaimana kalau tidak himpunan bagian, ya? Jadi kita punya definisi himpunan bagian. Bagaimana kalau definisi bukan merupakan himpunan bagian, ya? Jadi himpunan A bukan, ya, merupakan, ya, himpunan bagian dari B, ya, jika apa? Jika ada, ya, kita berarti mengingkar ini, ya. Nah, kalau tadi di sini jika untuk setiap, jadi kuantor universal, ya, kita ingkar jadi ada. Jika ada anggota A yang bukan, ya, merupakan anggota, ya, anggota B, ya. Jadi ini untuk yang bukan, ya, bukan himpunan bagian. Definisinya jika ada, ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, ya. Supaya lebih jelas lagi, kita akan melihat contoh-contohnya, gitu, ya. Kayak ini untuk contoh-contoh, ya. Contoh-contoh. Yang pertama, ya, jelas sekali tadi kalau saya kembali ke sini, ya, antara hubungan antara himpunan semua bilangan asli dan himpunan semua bilangan bulat, ya, kita bisa lihat bahwa semua anggota himpunan bilangan asli merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, ya. Jadi yang pertama N, atau himpunan semua bilangan asli ini merupakan himpunan bagian dari Z. Kemudian nomor 2, selain itu, ya, kita juga tahu bahwa himpunan semua bilangan bulat itu merupakan himpunan bagian dari himpunan semua bilangan real, ya. Jadi ini contoh yang himpunan bagian. Misalkan lagi, selain menggunakan sistem bilangan seperti itu, ya, kita bisa punya misalkan ini, ya, himpunan yang anggotanya terdiri dari 1, 3, dan 5, ya. Ini merupakan himpunan bagian dari, ya, 1 himpunan yang terdiri anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini bisa kita lihat bahwa setiap anggota himpunan yang di sini, yang di sebelah kiri ini merupakan anggota, ya. 1, oke, kita lihat 1, oke, 1 ini merupakan anggota dari ini. 3 juga iya, oke, dan terakhir 5 juga iya. Oke, sehingga himpunan yang terdiri dari 1, 3, dan 5 merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, bagaimana kalau yang tidak himpunan bagian, ya? Tidak himpunan bagian. Oke, misalkan apa? Dari contoh ini, ya, misalkan 1, 2, 3, oke. Dari misalkan 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, untuk notasi bukan, ya, kita tinggal coret saja notasi untuk himpunan bagian. Oke. Kita bisa perhatikan
himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3 ini bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Karena apa? Ya, kita lihat dari sini, karena ada anggota A yang mana, yaitu yang ini. 1 ini anggota dari himpunan ini, tapi bukan, kalau kita lihat di sini, ya, di sini tidak memuat anggota 1 ya. Nah, sehingga himpunan 1, 2, 3 yang anggotanya 1, 2, dan 3 ini bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 5. Oke, untuk berikutnya ya, contoh berikutnya misalkan A ini adalah himpunan semua bilangan ganjil ya. Oke, berarti apa? A itu anggotanya adalah ya mulai dari misalkan -3, kemudian -1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Oke. Ya, kita tahu bahwa A ini bukan merupakan himpunan bagian dari N. N ini himpunan semua bilangan asli. Ya. Benar ya? A ini bukan merupakan himpunan bagian dari N. Karena apa? Ya. Karena ya ada anggota A yang mana kan gitu ya, ada anggota A yang bukan merupakan anggota bilangan asli ya, karena -1 ini adalah anggota A ya, tetapi ya -1 ini bukan anggota dari bilangan asli ya. Jadi konsep untuk himpunan bagian dan bukan himpunan bagian ya, jadi paling tidak ada satu gitu ya, paling tidak ada satu anggota A ya, yang bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Oke, lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan apa namanya contoh-contoh yang lainnya, kalau saya punya A ya, A ini adalah sebarang himpunan ya, ya pasti akan berlaku apa? A merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Karena ya apa? Untuk setiap anggota A ya pasti merupakan anggota A. Jadi A merupakan subset dari A. Bertujuh ya sama juga, A ini sebarang himpunan ya. Pastilah apa? A ini subset dari S, di mana S ini adalah himpunan semesta ya. Jadi apapun himpunannya ya pasti akan termuat di dalam himpunan semestanya. Oke, jadi ada beberapa contoh di sini, mulai dari contoh yang pertama, kedua, ketiga, 6 dan 7 ini adalah tentang himpunan bagian, 4 dan 5 ini yang bukan merupakan himpunan bagian. Oke, saya kira itu untuk bisa menambah menambah pemahaman untuk definisi himpunan bagian. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan beberapa sifat yang ada pada himpunan bagian. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk sifat-sifat pada himpunan bagian ya. Oke. Ya, sifat-sifat. Oke, sifat yang pertama yang paling menarik adalah kalau tadi di akhir penjelasan untuk contoh-contoh himpunan bagian saya menggunakan himpunan semesta. Ya, himpunan semesta tidak akan lepas dari yang namanya himpunan kosong ya. Jadi sifat yang pertama ini berkaitan dengan himpunan kosong ya. Kosong.
Jadi diperhatikan untuk sifat yang pertama, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika saya mempunyai sembarang himpunan, entah himpunan apapun itu, gitu ya, pasti himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan yang saya punya. Oke, jadi maknanya, ya, jadi A ini adalah sembarang himpunan, ya. Nah, jadi berlaku ya, himpunan kosong, ya, ini merupakan subset dari A. Oke. Jadi ini makna dari sifat yang pertama, ya. A adalah sembarang himpunan, berlaku apa? Himpunan kosong merupakan subset atau merupakan himpunan bagian dari A. Oke, ini kita akan buktikan, ya. Untuk sifat-sifat kita akan buktikan, ya, bagaimana buktinya. Oke, untuk bukti dari sifat pertama kita akan menggunakan pembuktian tidak langsung, ya. Jadi dengan mengandaikan, ya. Jadi ini sebagai kesimpulannya kita andaikan keliru, ya. Andaikan tidak benar bahwa apa, himpunan kosong ini merupakan subset dari A. Jadi andaikan himpunan kosong ini bukan merupakan subset dari A. Maknanya apa? Ya, artinya artinya apa? Ada, kan gitu, ya, seperti tadi definisi untuk bukan subset, ya. A bukan subset dari B, artinya ada anggota dari himpunan A yang bukan merupakan anggota dari himpunan B. Jadi ada anggota apa? Artinya ada X itu adalah anggota dari himpunan kosong, tetapi, ya, X ini bukan, ya, anggota dari A. Oke, jadi makna dari himpunan kosong bukan merupakan subset dari A itu adalah ada X anggota dari himpunan kosong, tetapi X ini bukan merupakan anggota dari A. Ya, kita sudah bisa mencermati di mana terjadi kontradiksi, ya. Oke, masih ingat, ya? Ingat kembali, ya. Ingat, ya, himpunan kosong ini adalah apa? Notasi ini, himpunan kosong adalah himpunan yang, ya, tidak punya anggota. Oke. Jadi diingat kembali untuk definisi himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Kalau kita lihat apa di sini, ada X anggota dari himpunan kosong. Di sini, ya, ada X. Oke. Jadi artinya apa? Ada X anggota dari himpunan kosong, sementara himpunan kosong sendiri tidak mempunyai anggota, ya. Ya, terjadi, ya, kontradiksi dengan, ya, definisi himpunan kosong. Jadi dapat dipahami, ya, kontradiksinya di mana? Definisinya mengatakan tidak punya anggota, tetapi dari pengandaian kita mendapatkan bahwa himpunan kosong mempunyai anggota. Oke, jadi pengandaiannya keliru, sehingga apa? Ya, sehingga himpunan kosong itu memang benar merupakan himpunan bagian dari A untuk apapun A-nya. Jadi ini adalah sifat yang pertama, sifat yang memang paling sering kita jumpai atau paling umum pada himpunan seperti itu, bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Oke, kemudian sifat yang kedua, sifat yang kedua, ya, kita kaitkan dengan operasi-operasi pada himpunan. Ternyata kita punya apa? Ya, diberikan B. Yang nomor A kita akan punya union B, ya, ini subsetnya ke situ.
Oke, tidak masalah ya saya menggambar subsetnya atau menuliskan notasinya terbalik. Ini artinya apa? A iris B itu adalah merupakan himpunan bagian dari A, dan yang kedua ini adalah A himpunan bagian dari A gabungan B. Oke. Jadi ada dua terkait dengan operasi irisan dan gabungan. Bagaimana membuktikannya? Oke, kita yang pertama dulu. Oke. Jadi akan dibuktikan ya A subset dari ini dia A irisan B subset dari A. A irisan B subset dari A. Jadi kita kembali ke pemaknaan operasi-operasi pada himpunan, makna irisan apa, makna gabungan apa gitu ya. Bagaimana cara menunjukkan ini? Ya, kalau dia merupakan subset atau himpunan bagian, kita harus menunjukkan bahwa setiap anggota A irisan B ini merupakan anggota dari A. Oke, jadi caranya adalah dengan seperti apa? Seperti membuktikan kuantum universal, ya. Ambil ya sebarang X anggota dari A irisan B. Ya, nanti akan dibuktikan X ini merupakan anggota dari A, kan gitu ya. Jadi setiap saya mengambil anggota di A irisan B, saya akan mendapatkan nanti anggota tersebut merupakan anggota A. Oke. Ya, X anggota A irisan B artinya apa? Ya, artinya adalah X anggota A, ya berdasarkan definisi irisan ya. X ini anggota B. Ini adalah definisi untuk irisan ya. Perhatikan penghubungnya dan. Masih ingat ya di logika proposisi P dan Q bisa kita simpulkan apa? Ya dengan simplifikasi kita bisa simpulkan P, kita bisa simpulkan Q ya. Jadi diperoleh ya ada dua ya, saya pilih salah satunya X anggota A karena ini penghubungnya dan ya. Tentu saja ini dengan ya simplifikasi ya. Nah, kita sudah dapatkan dengan mengambil X anggota A irisan B, kita sudah dapatkan X ini adalah anggota A seperti yang kita inginkan. Jadi sudah bisa kita membuktikannya. Oke, tinggal lanjut ke bagian kedua, bagian B ya. Yang B ini kita akan membuktikan apa? Akan dibuktikan ya, akan dibuktikan bahwa A merupakan subset dari A gabung B. Jadi dengan cara yang sama kita harus menunjukkan bahwa setiap saya mengambil anggota A pasti akan merupakan anggota A gabung B ya. Jadi ambil ya, X anggota A ya, akan dibuktikan X ini anggota A union B. Oke, jadi saya punya X anggota A ya. Ya masih ingat kalau ini kita menggunakan simplifikasi. Kalau masih ingat kita menggunakan adisi ya. X anggota A ya diperoleh X anggota A ya, saya tambahkan pernyataan tapi penghubungnya haruslah atau ya B. Jadi saya tambahkan satu pernyataan lagi yaitu ini X anggota B. Kenapa saya tambahkan itu ya? Supaya saya ketemu dengan pembuktiannya ya. X anggota A atau, jadi sekali lagi penghubungnya kalau adisi sekali lagi penghubungnya itu harus atau ya. Penghubungnya harus atau diperoleh itu dengan apa? Ya, dengan menggunakan adisi. Oke. Nah, lalu kemudian X elemen A atau X elemen B gitu ya. Jadi X elemen A atau X elemen B, ya ini artinya apa? Ya kalau kembalikan ke definisi himpunan, artinya X ini anggota A union B ya. Kita sudah berhasil mendapatkan bahwa apa? X ini adalah anggota A union B. Ya jadi itu untuk sifat yang kedua. Oke, saya masih ada kalau tidak salah dua sifat lagi ya. Ya, baik, untuk sifat selanjutnya atau sifat yang ketiga. Oke. Sifat yang ketiga. Ya.
jika subset B dan C, ya, jadi sekarang ada 3 himpunan ya. Jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Oke, bagaimana kita membuktikannya? Bukti. Ya, jadi kita menggunakan bukti langsung karena ini adalah pernyataan yang berbentuk implikasi. Ya, berarti apa? Bukti diketahui gitu ya. Diketahui itu adalah A subset B dan B subset C. Kemudian yang akan dibuktikan A, ya. Jadi A subset C ini yang akan kita buktikan. Ya. Bagaimana caranya? Ya sama, kita ambil sembarang X, atau boleh ya sembarang anggota dari A, tidak harus X, Y, Z itu boleh ya. Dan kemudian kita akan tunjukkan anggota yang kita ambil itu merupakan anggota C ya. Ambil ya. Ya, saya coba menggunakan notasi yang lainnya. Y anggota A. Nanti kemudian saya akan tunjukkan nanti Y merupakan anggota C. Oke, ambil sebarang Y anggota A. Oke. Kemudian apa yang kita dapatkan? Kita hubungkan dengan yang diketahui ya. Karena A subset B ya. Oke. Karena ya. Karena A subset B ya. Dan kemudian saya punya Y ini adalah anggota A. Oke, kalau dia subset maka Y-nya haruslah ada di B juga ya. Diperoleh ya Y anggota dari B ya. Saya ambil Y di A karena A ini subset dari B. Definisinya adalah semua anggota A itu mesti jadi anggota B ya. Jadi saya dapatkan Y-nya anggota B. Ya, selanjutnya ya kita juga bisa lihat ini B subset dari C ya. Selanjutnya ya juga Y ini merupakan anggota dari C. Karena apa? Karena ya B ini subset dari C ya, diketahui ya, karena B ini subset dari C. Selanjutnya Y itulah anggota C karena karena B subset dari C. Jadi semua anggota B merupakan anggota C ya. Jadi gitu ya. Ya, kita sudah dapatkan nih. Kita sudah dapatkan Y anggota C. Jadi apa? Jadi A ini adalah subset dari C. Ya, mudah untuk bagian ini. Oke, dan yang terakhir ya, yang keempat yang ingin saya bahas adalah sebuah sifat yang menyatakan jika A subset dari B dan X ini bukan anggota B, maka ya X ini juga bukan anggota dari A. Oke, ini adalah sifat yang terakhir. Jika A subset dari B, kemudian saya punya X, ini ternyata bukan anggota dari B, bisa dipastikan X ini bukan merupakan anggota dari A. Oke? Ya, saya kira baik kalau ini kita ilustrasikan gitu ya untuk merancang buktinya. Ya, saya akan mengawalinya dengan ilustrasi diagram Venn. Oke. Ilustrasi diagram Venn. Baik, mari kita gambar diagram Venn ya. Oke. Ya. Ini S. Ya, dan kemudian diketahui bahwa apa? A subset dari B ya. Oke. Inilah himpunan A, kemudian himpunan B, ini yang berwarna biru, B. Nah, lalu kemudian X-nya bukan anggota dari B. Di mana kira-kira X-nya, kan gitu ya? Ya, jelaslah bahwa dia tidak boleh berada di dalam sini, di dalam lingkaran yang berwarna biru ini ya. Kita bisa taruh di sembarang tempat X-nya. Yang jelas dia tidak berada di dalam lingkaran yang berwarna biru. Oke, X-nya di situ. Ini adalah ilustrasi menyatakan X-nya bukan anggota B. Ya, kita bisa lihat. Jelas ya? X ini berada di luar lingkaran yang berwarna hitam. Artinya apa?
X ini bukan anggota A. Jadi ini ilustrasinya, lalu kita akan buktikan ya. Oke, sama juga diketahui ya, ada dua, A subset B dan ya, X ini bukan anggota B. Lalu kemudian dibuktikan ya, yang akan kita buktikan kan, itu adalah X bukan anggota dari A. Nah, kita akan menggunakan pembuktian tidak langsung ya, untuk menunjukkan bahwa X ini bukan merupakan anggota A. Jadi andaikan X ini adalah anggota A. Jadi andaikan tidak benar bahwa X itu bukan anggota A, yaitu sama saja dengan X itu adalah anggota A ya. Andaikan X itu anggota A ya, berdasarkan ya yang diketahui yaitu A subset B. Jadi kalau saya punya X anggota A dan diketahui A subset B, apa yang kita bisa dapatkan? Ya, diperoleh ya X-nya mesti anggota dari B ya. X-nya anggota A dan diketahui A subset dari B. Ya, jadi kita dapatkan X-nya anggota dari B. Ya. Padahal diketahui ya X itu bukan anggota dari B ya. Jadi sudah ada dua buah pernyataan yang saling bertentangan ya. Nah, oke, sehingga terjadi kontradiksi. Oke. Ya, jadi ya haruslah apa? Ya, pengandaiannya kita ingkar kembali, yaitu X bukan merupakan anggota dari A. Oke, baik, saya kira demikian pembahasan kita untuk himpunan bagian, mulai dari konsep himpunan bagian dan beberapa sifat yang terkait dengan himpunan bagian. Ya, terima kasih. Kemudian kita akan bisa lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa semua.